Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mustafidah SPDI. Saya mahasiswi PPG Transformasi Bat 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dengan nomor induk mahasiswi 250311718110. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 8 Krui pada kelas 7 dengan tema Mengenal Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tiga, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kami sehat, kami kuat, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa dan membaca suratan pendek. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi memperlancar dan mempermudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Devi Sudarwin, Firmansyah, Hadir. Hanifah, Windy, Aldo. Tidak masuk, Bu. Kenapa tidak masuk, Nak? Sakit. Ada suratnya? Ada. Sudah berapa hari tidak masuk? Baru hari ini. Besok kalau belum masuk lagi, kita bersama-sama menjenguk ke rumahnya Aldo ya. Dan kita doakan semoga Aldo lekas sembuh. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna. Ya, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang Asmaul Husna, Ibu akan melakukan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu yang peserta didik mampu menguasai atau mampu menguasai mengerti makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir.
dan bisa meneladani contoh-contohnya. Langkah-langkah pembelajarannya, ya, yang pertama, peserta didik melihat video yang sudah Ibu tayangkan, setelah itu berkelompok, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu. Adakah yang sudah tahu pengertian Asmaul Husna? Saya Bu, Iya, apa? pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama besar Allah Subhanahu wa taala. Iya, selain itu ada pertanyaan lagi. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Iya, Devia? 99. Iya, bagus ya. Jadi jumlah Asmaul Husna itu semuanya ada 99. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan 4 Asmaul Husna, ya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, sebelumnya kalian ada video pembelajaran, bisa kalian tonton. Coba semuanya menghadap ke depan semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha Semuanya memahami dan menyimak ya nak ya. yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Boleh mencatatnya. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam proses pembelajaran kali ini yang keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pertama-tama pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini. Aduh, ayo jangan aja ada yang ngobrol ya nak ya. Kita pahami, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke, kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu materinya tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita melanjutkan ke materi inti, kita harus mengetahui apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri ialah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui bagi muslimin dan mukminin. Adapun jumlah Asmaul Husna sendiri ialah berjumlah 99 yang semuanya merupakan sifat baik Allah Subhanahu wa taala yang superlatif. Adapun dalil tentang Asmaul Husna yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 24 yang memiliki arti, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jangan mengobrol ya, boleh sambil mencatat supaya mengingatkan kalian. Pokok pembahasan yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim memiliki arti yaitu maha mengetahui. Al-Alim dalam Asmaul Husna adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, ataupun mengetahui apa-apa yang sudah terjadi maupun yang sebelum terjadi. Apa yang dibahas tadi bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, kalian sudah melihat ya nak ya, sudah melihat video pembelajaran tadi tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama tadi Al-Alim,
Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi secara singkat. Ya, coba diperhatikan ke depan semua. Jadi, yang pertama tadi di situ sebelum Ibu menjelaskan 4 Asmaul Husna, ya, di situ pengertian dulu. Pengertian Asmaul Husna tadi nama-nama indah bagi Allah, ya. Terus yang selanjutnya di situ 4 Asmaul Husna, yang pertama Al-Alim. Al-Alim itu mempunyai arti Allah Maha Mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, baik yang kelihatan ataupun yang tidak, baik yang kecil ataupun yang besar. Bisa di sini dicontohkan menghargai ilmu dan para ulama. Dijelaskan tadi dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Yang nomor 2 yaitu Al-Khabir. Al-Khabir mempunyai arti Allah Maha Waspada atau teliti. Maksudnya bagaimana Allah mempunyai arti Maha Waspada atau teliti? Allah mengikuti atau mengawasi segalanya. Contohnya, tidak boleh ceroboh dalam bertindak. Dalil yang menjelaskan tadi Quran surat At-Taubah ayat 16. Ya, selanjutnya yaitu As-Sami. As-Sami mempunyai arti Allah Maha Mendengar. Maksudnya bagaimana sih Allah Maha Mendengar itu? Allah Maha mendengar segala sesuatu perkataan makhluknya. Baik yang diucapkan di dalam kolbu, ya, di dalam hati, maupun yang diucapkan secara lisan langsung kita mengucapkannya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu Al-Basir. Al-Basir mempunyai arti Allah Maha Melihat. Jadi maksudnya itu Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak, baik yang kecil ataupun yang besar. Dalil yang menjelaskan yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Baiklah nak, ini yang sudah Ibu jelaskan materi 4 Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ada yang mau bertanya? Yes, Husen. Pengertian dari Al-Alim. Pengertian dari Al-Alim, ya. Husen belum paham nak pengertian dari Al-Alim. Coba kawannya yang bisa menjawab. Iya Devia? Iya, bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Iya, Jihan. Contoh dari sifat Al-Khabir. Ada yang bisa menjawab? Firman, ya? Tidak boleh ceroboh dalam bertindak. Iya, bagus, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Baik, jadi anak-anak Ibu sudah paham semua ya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. 4 Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Untuk lebih semangat lagi, sekarang kita tepu Al-Alim dulu bersama-sama. Tepu Al-Alim. Allah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Ya, baik, terima kasih. Masih semangat ya nak ya? Masih. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya akan Ibu bagi kelompok, ya, dan Ibu akan membagikan LKPD atau tugas kerjanya. Minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok ya nak ya. Untuk ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, sudah Ibu bagi LKPD-nya. Di situ dipahami petunjuknya nak. Ya, yang pertama tulis dulu nama kelompoknya. Ya, setelah nama kelompok kelasnya, kelas 7.
dan dipahami perintahnya. Kelompok 3, paham? Cara pengisiannya, nak? Paham? Ya. Nanti kalau setelah selesai mengerjakan, kalian berdiskusi per kelompok masing-masing. Ini artinya kan Bu. Berdiskusi ya nak ya, tidak boleh yang satu mengerjakan, yang satunya malah ngobrol atau berisik sendiri. Nanti ibu menilainya juga sesuai dengan diskusinya. Yang nggak mengerjakan nggak ibu kasih nilai. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya. Berdiskusi. Ini ya, Bu, nama kelompoknya, Bu. Iya, boleh nama kelompok. Dipahami perintahnya ya nak ya. Di situ perintahnya suruh apa? Ada yang kesulitan dari kelompok yang lain? Tidak paham ya?
Baiklah, sudah selesai semua anak-anak? Kayaknya ada yang lemes, kurang semangat. Sebelumnya kita tepuk lagi, tepuk al-alim biar nambah semangat. Setelah itu kita presentasi ya. Ya, ayo tepuk al-alim. Allah al-alim. Allah maha mengetahui. Al-alim, Allah maha mengetahui. Baiklah, semangat ya nak ya. Selanjutnya kita presentasi, akan ibu panggil per kelompok ya. Yang pertama yang berpresentasi yaitu kelompok 1. Coba kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami. Mengamalkan Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Al-Khabir artinya maha waspada. Contohnya bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Al-Alim artinya maha mengetahui. Contohnya selalu berusaha semangat belajar. Asami artinya maha mendengar. Contohnya menjauhi informasi yang berbau hoaks. Al-Basir artinya maha melihat. Contohnya menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Memangsangkan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap hari dan suara yang keluar maupun tidak keluar dari lisan manusia berpasangan dengan Asami. Allah Subhanahu wa taala maha melihat setiap makhluknya, baik di dalam gelap maupun terang, berpasangan dengan Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala maha teliti dalam segala sesuatu, dipasangkan dengan Al-Khabir. Berperilaku jujur dalam segala hal kehidupan adalah hikmah. Meneladani Asmaul Husna dipasangkan dengan Al-Alim. Ada yang ingin ditanyakan? Saya akan bertanya. Maksudnya dari bersifat cermat dalam berbagai tindakan apa yang maksudnya? Jadi bersifat cermat dalam berbagai tindakan artinya kita harus berpikir 2 kali sebelum bertindak, sebelum melakukan sesuatu, berpikir konsekuensinya apa yang terjadi nanti. Ya, bagus. Terima kasih. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Kelompok yang lain? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagaimana menurut kalian dari pembelajaran ini, menyenangkan atau tidak sih? Ada yang belum paham? Paham semua ya? Iya. Baiklah, kalau sudah paham semua dan hari ini sangat menyenangkan pembelajaran pada pembelajaran kita, sekarang kita kumpulkan hasil diskusinya. Ya, Bu. Kumpulkan ke depan, akan Ibu nilai. Sudah semua nak? Sudah dikumpulkan semua? Ya, ini ada soal lagi nak, soal evaluasi, akan Ibu bagi satu per satu
Ya, nanti dikerjakan setelah sudah mengerjakan selesai dikumpulkan lagi. Individu ya Bu ya. Iya, masing-masing mengerjakannya, tidak kelompok lagi. Dipahami soalnya ya nak ya, dikerjakan, jangan mencontek kawannya setelah itu dikumpul. Tidak boleh berdiskusi ya, ini ngerjakan masing-masing. Boleh dikumpul yang sudah selesai. Sudah semua satu kelompok. Sudah boleh dikumpul nak? Kumpul. Baiklah anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan tugas evaluasi yang telah Ibu berikan. Dan sekarang Ibu akan menyimpulkan materinya. Materi dari Ibu yang dari awal yang sudah Ibu jelaskan ya anak ya, yaitu tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Ya, yang pertama Al-Alim. Al-Alim tadi mempunyai arti Allah Maha Mengetahui. Sedangkan yang nomor 3 tadi yaitu As-Sami, Allah Maha Mendengar. Dan yang terakhir yaitu Al-Basir, Allah Maha Melihat. Ya, baik. Untuk pertemuan minggu depan yang akan datang, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian sholat dan zikir. Ya, sekian materi dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Cukup siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kalian pulang ya dengan berhati-hati di jalan.